Salam guru penggerak, saya Henderina C. Tubulau, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah dan 1 wakil kepala sekolah. 1 Bapak Edison Boymau, Kepala SMP Negeri 2 Soe. 2 Ibu Lydia Mila, Kepala SMP Kristen Molo Selatan. Dan 3 Ibu Teresia Aplugi, Wakil Kepala Sekolah SMP Kristen 3 Soe. Silakan menyaksikan. Baik, selamat pagi Bapak Edi, apa kabar? Selamat pagi, sehat, baik-baik. Puji Tuhan kita ketemu dalam keadaan sehat. Baik Bapak Edi, saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah memberi saya kesempatan untuk bisa wawancara dengan Bapak. Jadi saya mau informasikan bahwa kami calon guru penggerak Angkatan 8, kami sudah masuk pada modul 3.1 itu. Di situ kami pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan. Jadi pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Dan saya salah satunya saya memilih Bapak. Bisa kok kita mulai ngobrol? Siap. Ya, jadi baik Bapak, saya lihat dari profil Bapak ini, Bapak pinjam terbang sebagai kepala sekolah sudah lumayan lah. Ya. Kira-kira sudah berapa tahun? Ya, kepala sekolah saya terhitung tahun 2009 sampai sekarang 2023, berarti kita sudah sekitar 14 tahun lebih. 14 tahun ya, luar biasa. Ada dalam jabatan kepala sekolah. Jadi dalam tugas kepala sekolah ini pasti ada pengambilan keputusan dan saya yakin Bapak sudah jam terbangnya tinggi dalam keputusan mau model apa juga bisa. Jadi saya akan tanya sedikit. Yang pertama itu Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Heni. Jadi perjalanan saya kepala sekolah 14 tahun, banyak persoalan yang kita temui di sekolah. Kita bagi hanya 3. Yang pertama persoalan guru, yang kedua persoalan pegawai, yang ketiga persoalan pada siswa. Kalau untuk persoalan pada guru kita ambil 2 contoh. Contoh guru yang tidak dapat jam mengajar atau di sekolah itu terjadi kelebihan guru, sehingga ada guru yang tidak bisa atau tidak dapat jam mengajar. Kalau untuk pegawai juga sama, setelah kita menganalisis kebutuhan pegawai, ternyata di sekolah itu juga kelebihan pegawai. Kelebihan pegawai. Nah, ini yang menjadi persoalan. Siapa yang mau disalahkan, siapa yang mau diberhentikan? Itu menjadi tantangan berat bagi kami sebagai kepala sekolah, karena apapun hal kemanusiaan harus kita pikirkan. Kalau terkait dengan siswa, memang yang kita temui itu banyak siswa yang nakal, siswa yang tidak disiplin, dan lain sebagainya. Itu yang kita bukan pada siswa. Sekira untuk sementara hanya 3. Terima kasih. Nah, Bapak, selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi yang saya lakukan di sekolah, kita ambil contoh untuk guru dan untuk pegawai, bisa juga untuk siswa. Kalau untuk guru yang tadi kasusnya kelebihan jam, tentunya sebagai kepala sekolah saya memanggil. Saya panggil, saya diskusi, saya menceritakan keadaan sekolah yang sebenarnya. Kemudian kami sama-sama berpikir
cara yang terbaik, yang pada akhirnya teman saya juga tidak boleh korban dan saya juga sebagai pihak sekolah juga tidak boleh korban. Hal ini juga terjadi pada teman-teman pegawai yang kelebihan orang di dalam sekolah. Kalau terkait dengan siswa itu, ya pelanggaran disiplin yang kami tempuh di sekolah adalah lewat wali kelas, surat panggilan menghadap, datang ke BK, terus ke kepala sekolah, kita berdiskusi bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang kena pada anak kita. Jadi intinya kita musyawarah. Jadi ada satu contoh kasus ini, misalnya ada anak yang dia alfanya sudah banyak, terus bapak panggil ulang-ulang tapi tidak datang, tapi kebijakan sekolah ini dia harus dikeluarkan, tapi dia ada pada kelas ujian misalnya, ya misalnya dia ada pada ujian. Kira-kira itu apa yang nanti bapak lakukan? Sekali lagi terkait anak, pendidikan itu hak anak, pendidikan itu hak anak. Jadi semua yang kami tempuh memanggil, kemudian berdiskusi. Contoh kasus yang kemarin saya di sekolah saya, kami berdiskusi dengan orang tua, karena anak punya hak, dia tidak ikut sekolah berbulan-bulan. Kalau pada siswa kelas ujian, jika sudah ada pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Januari, Februari masih bisa kita pindahkan. Tapi kalau sudah Maret, April itu tidak bisa. Maka anak itu tetap kita panggil untuk memenuhi haknya, maka dia harus ujian. Berarti dia harus ujian, haknya dia harus di sekolah ini terjadi. Dia mengikuti ujian. Hasilnya apapun hasilnya, tetap dia harus terima karena hasil yang diperoleh itu merupakan wujud dari perbuatan yang selama ini dia lakukan. Itu yang kami lakukan. Berarti keputusannya ini berpihak pada siswa, berpihak pada siswa. Ya, jadi baik, luar biasa Bapak. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan sana? Biasa Bapak lakukan sana? Jadi terkait misalnya guru, terkait dengan guru. Yang pertama yang saya lakukan adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan guru di sekolah. Setelah dibagi tugas ke Wakasek kurikulum untuk melakukan analisis kebutuhan dan ditemukan kita di sekolah itu kelebihan guru, maka saya berdiskusi dengan Waka dan dengan Waka kurikulum dan Waka kesiswaan. Setelah kami selesai berdiskusi, maka langkah selanjutnya adalah memanggil guru tersebut. Memanggil guru tersebut, menjelaskan kepada guru tersebut berdasarkan hasil analisis tadi. Setelah selesai menjelaskan hasil analisis tadi, maka kami mengambil keputusan secara bersama-sama. Pada intinya, kalau misalnya begini, ada dalam pelajaran, ada mata pelajaran lain yang kurang jam, sedangkan yang bersangkutan dia ada di mata pelajaran lain. Nah, supaya teman kita ini jangan kurang hati, jangan kecewa dan seterusnya, maka kami minta kesediaan dia, kalau bisa dia tetap mengajar, tapi bukan pada profesinya, bukan pada profesinya. Tambahan jam bagi dia yang tidak linear. Nah, itu langkah-langkah yang kami tempuh. Luar biasa Bapak, ini kebijakan-kebijakan yang memang harus butuh pemikiran baik ya Bapak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, ya? Nah, Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika tadi. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah guru ini mau diapakan? Kalau dia mengajar bukan pada bidangnya, maka risikonya pada dapodik. Risikonya pada dapodik. Misalnya kalau dia guru honorer, kemudian di dapodik itu dia terdata IPA, tapi dia mengajar bahasa Inggris, maka tantangan yang dihadapi adalah ketika ada seleksi untuk guru IPA, maka namanya pasti tidak ada. Tapi semua cara bisa kita atur semua cara bisa kita atur. Intinya bahwa dia harus tetap ada di sekolah. Jadi baik Bapak, mungkin saya lanjut pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi
Kan biasa habis ambil keputusan ini ada guru yang mengamuk. Oh ya. Memang tantangan terberat bagi saya adalah ketika guru itu tidak ada jam, kemudian saya memanggil dia dan saya bilang, kalau bisa Anda mencari sekolah untuk dimutasi, kita pindahkan ke sekolah yang kosong. Yang bersangkutan menyatakan bahwa Bapak, saya tidak mau. Apapun saya tetap ada di sekolah ini. Nah, ini menjadi tantangan terbesar. Ini orang kita bikin dia bagaimana? Ya. Harus bikin dia kemana? Ya. Tapi ya sejauh ini tentang itu ada, tapi saya minta waktu untuk kami berpikir, kami diskusi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini. Intinya teman saya jangan korban dan kami di sekolah juga jangan. Baik ya Bapak. Nah, apa yang Bapak miliki, misalnya jadwal untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika, terus apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus-kasus itu atau Bapak punya prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Oh ya, baik. Jadi kalau kami di sekolah untuk penyelesaian kasus, kalau untuk guru kami berjenjang, ya berjenjang, dan kami lakukan di sekolah. Kami tidak mengambil jam di luar atau di tempat lain, tapi semua pengambilan itu kami lakukan di sekolah. Kalau ya di sekolah. Kalau terkait dengan anak juga kami lakukan di sekolah, tapi berjenjang. Surat panggilan, wali kelas ke BK, selesai BK baru dilaporkan ke kepala sekolah. Tempatnya ada di sekolah, tidak memilih tempat yang lainnya. Prosedurnya tetap ya, tetap ada di sekolah. Ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Baik, untuk sebuah keberhasilan tidak bisa kita bekerja sendiri. Ya. Itu kunci. Jadi kolaborasi kita di sekolah itu sangat penting. Sehingga saya di sekolah, misalnya untuk guru, sering saya kolaborasi dengan wakasek, waka-waka, ada 2 waka ditambah dengan BK, tandem BK, itu guru pegawai. Yeah. Kalau untuk anak-anak, kolaborasi kami ada di sekolah adalah kepala sekolah, waka kesiswaan, turun wali kelas, kemudian ke BK dan guru BK. Ya, guru BK ini yang kami lakukan di sekolah terkait dengan semua persoalan dilema etika yang kami hadapi di sekolah. Bapak tidak sendiri ya? Tidak bisa sendiri. Sekolah, manajemen sekolah begini besar, kalau bikin sendiri maka ujung-ujungnya kita bisa stroke. Stroke ya, kita bisa stroke. Ya, jadi baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan. Itu pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Baik, dari semua pertanyaan tadi dan dari semua kasus yang tadi hanya ada 2. Yang pertama, semua ini selesai hanya ada 1 musyawarah. Yang kedua adalah kolaborasi. Ya, dimusyawarahkan secara bersama-sama dengan semua komponen yang ada di sekolah. Kemudian semua persoalan yang ada di sekolah harus diselesaikan secara bersama-sama. Kolaborasi yang kuat pasti kita akan berhasil. Luar biasa ya. Baik Bapak, mungkin terima kasih untuk kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk saya. Kita bisa sama-sama berbincang-bincang tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Satu yang saya mau sampaikan, Bapak luar biasa. Terima kasih. Jam terbangnya lumayan, ini kita harus belajar dari Bapak. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, semoga berhasil. Ya. Baik, selamat pagi Bu Lydia, apa kabar? Selamat pagi, ini kabar baik. Puji Tuhan, kita ketemu dalam keadaan sehat selamat ya Ibu Lydia. Baik, Ibu Lydia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu untuk saya bisa wawancara dengan Ibu. Jadi saya informasikan bahwa saya calon guru penggerak Angkatan 8. Kami sudah masuk pada modul 3.1 itu
Judulnya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan pada demonstrasi kontekstual saat ini, itu kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Karena itu saya juga minta kesediaan Ibu untuk saya wawancara hari ini. Bisa kok Ibu? Sangat bisa. Baik. Kalau begitu kita bisa mulai kan? Iya. Baik Ibu Lydia, saya bersyukur Ibu punya kesempatan untuk saya, dan mungkin saya cek tanya-tanya sedikit informasi. Ibu sudah kepala sekolah berapa lama? Saya menjabat kepala sekolah baru masuk tahun kedua. Tahun kedua, tapi kalau guru kan sudah lama sekali. Ya. Jadi kita wawancara hari ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kita masuk dalam pertanyaan yang pertama ini. Saya mau tanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Ya. Baik, kalau selama saya menjadi kepala sekolah, ketika menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral itu sering sekali saya hadapi. Baik itu di rumah, di lingkungan, bahkan di sekolah. Dan yang banyak saya hadapi itu di sekolah. Dan bagaimana cara saya bisa tahu bahwa itu kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral? Saya harus kenali dulu setiap kasus itu. Setelah saya kenali, saya mulai cari informasi atau data yang memang pasti. Baru setelah itu baru saya mulai menyelesaikan sebuah kasus itu dari data-data yang sudah saya dapat. Mungkin itu cara saya mengidentifikasi beberapa kasus etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah. Jadi baik, jadi Ibu sudah bisa identifikasi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau dalam pengambilan keputusan ini, kalau dua kasus yang kita dapatkan sama-sama benar dan yang satu dia harus mengandung kebajikan, memang berat sebagai seorang pemimpin untuk ambil keputusan ini. Tetapi kita harus mengambil satu keputusan, dan sebelum ambil keputusan harus berpikir secara maksimal mungkin, berpikir secara matang, pertimbangkan beberapa keputusan yang harus diambil itu, apakah keputusan itu nanti merugikan orang lain atau tidak. Supaya tidak merugikan, berarti harus benar-benar keputusan yang memang diprioritaskan itu yang diambil, yang saya biasa jalankan selama ini. Jadi yang menurut saya belum terlalu prioritas, itu yang saya pending. Jadi itu mungkin cara saya untuk mengambil keputusan. Seperti itu ya. Ya, kalau begitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang sejauh ini saya ambil dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama mengenali nilai, bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kita harus kenali, nilai-nilai apa yang bertentangan. Terus yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam sebuah kasus atau situasi itu. Baru kita bisa masuk dikumpulkan data-data yang pasti dari kasus itu. Terakhir baru kita menguji benar atau salah. Ini hal-hal yang kita langkah-langkah ini benar atau salah, atau dari hasil-hasil yang sudah dikumpulkan benar atau salah. Baru kita masuk di tahap terakhir, itu pengambilan keputusan. Jadi mengenal dulu, terus mengumpulkan datanya, habis itu menguji benar atau salah, baru bisa tentukan di keputusan yang benar itu, yang pasti, itu yang paling pas baru diambil. Jadi baik ya Ibu, luar biasa. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif ya. Kalau yang paling efektif itu di dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tuh, saya lebih pada prinsip ketika ada satu masalah
saya harus menyelesaikan saat itu juga. Saat itu juga, jadi tidak mau menunda ya, karena kita sudah ada langkah awal tadi. Jadi paling efektif untuk saya jalankan adalah selesaikan saat itu juga, ya, tanpa menunda, supaya tidak menjadi berkepanjangan lagi selanjutnya, tidak menjadi sebuah kasus yang besar. Jadi langsung selesaikan ya. Baik Ibu, luar biasa. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Dan tantangannya apa saja? Baik, kalau tantangan itu banyak sekali. Apalagi saya kepala sekolah yang mungkin honorer, diangkat dari kepala sekolah dan memimpin ada beberapa guru yang ASN, terus senior. Tantangannya banyak karena dalam disiplin itu saya antara melawan keadilan dengan rasa kasihan. Contohnya senior, mereka lebih senior dari saya harus memaksa mereka untuk kita harus disiplin waktu untuk masuk pagi. Tetapi ketika mereka melanggar itu, saya mau tegur pun saya merasa kasihan karena mereka lebih umur dari saya. Jadi di sini tantangan bagi saya bahwa bagaimana saya tegakkan sebuah keadilan. Dan saya harus melawan rasa kasihan saya. Jadi antara perasaan dengan keadilan itu dia sama-sama terbawa. Jadi itu yang pertama. Kalau yang kedua tuh saya memimpin teman-teman yang sama-sama honorer. Kadang ketika saya tegakkan disiplin, contohnya mereka mungkin tidak datang pagi atau ada yang tidak datang karena mau dilihat dari upah mereka di sini tidak seimbang. Mungkin mau naik ojek, uang ojek tidak ada, mau isi bensin di motor tidak ada uang. Dan ketika mereka tidak hadir dan menginformasikan itu, di situ saya dilema, ini saya harus ambil keputusan apa? Karena kalau saya paksakan mereka datang, mereka pakai uang apa? Dan sebagainya itu tantangan bagi saya. Bagaimana caranya untuk saya bisa tegakkan yang namanya keadilan dan kasihan di situ. Dan tantangan ini yang mungkin sekarang saya hadapi di sini. Jadi memang tantangannya luar biasa ya, apalagi kalau ada guru-guru senior ya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuknya itu atau prosedurnya seperti apa yang akan Ibu jalankan? Baik, kalau untuk jadwal atau apa, saya biasanya dari awal tadi saya bilang kalau saya temukan saya lebih pada prinsip tidak usah tunda-tunda supaya dia jangan tambah banyak. Jadi saya lebih pada langsung, karena bersyukur selama ini saya bekerja sama dengan guru, bapak ibu guru, ada kesiswaan, terus ada komite, ada orang tua. Dan puji Tuhan ketika ada kasus-kasus tertentu kami berkomunikasi, bekerja sama, akhirnya bisa diselesaikan. Sejauh ini tidak ada yang luar biasa dan bisa diselesaikan saat itu juga langsung. Jadi tidak terjadwal, tidak ada tunda-tunda. Kalau bagaimana dengan prosedurnya? Kalau prosedurnya lebih pada yang bertatap muka langsung dengan face to face, orang yang bersangkutan dengan siapa-siapa yang terlibat itu dikumpulkan jadi satu dan diizinkan untuk satu mengajukan apa yang merupakan pendapat dia, kenapa bisa ada masalah ini dan seterusnya, baru mencari solusi dan menyelesaikan. Luar biasa. Baik Ibu, nah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada, ya seperti saya bilang tadi, saya selalu dengan bapak guru, dengan komite, musyawarah. Ada musyawarah dulu sebelum saya mengambil satu keputusan untuk tetapkan. Contohnya kayak kami ada aturan sekolah, siswa harus masuk jam berapa, mereka harus beribadat dari jam berapa dan sebagainya. Jadi itu memang harus berkomunikasi dengan yang namanya pertama dulu dari bapak ibu guru, pegawai, baru dengan komite dan orang tua. Dan mereka itu adalah istilahnya pendukung bagi saya untuk saya bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti di sini. Luar biasa ini. Jadi mungkin ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Khusus untuk kasus dilema etika ini ada beberapa pelajaran penting yang saya dapat. Itu paling penting sekali, itu harus jujur dan berani. Jadi ketika sesuatu yang terjadi itu menurut kita itu kurang bagus, kita harus jujur katakan itu bahwa itu tidak baik, dan harus berani katakan. Kadang kita jujur saja tidak cukup, atau kita berani saja tidak cukup, tapi antara jujur dan berani itu harus kita terapkan sama-sama, dan pasti kita akan dapatkan satu jalan keluar kalau kita terapkan. Itu yang pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus dilema etika. Pembelajaran kejujuran itu penting, keberanian yang dibutuhkan. Jadi baik, mungkin itu saja yang saya berbincangkan dengan Ibu saat ini, dan terima kasih Ibu Lydia telah memberi waktu untuk saya wawancara dengan Ibu. Saya punya kata semangat. Terima kasih. Berjuang dalam kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Baik, itu saja. Terima kasih. Selalu. Terima kasih juga. Selamat siang Ibu Pres. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, puji Tuhan ya, saya ketemu Ibu juga dalam keadaan sehat. Baik Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk saya wawancarai ya, Ibu. Jadi untuk informasinya bahwa kami calon guru penggerak angkatan 8 itu kami sudah ada pada modul 3.1 itu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pada demonstrasi kontekstual saat ini kami diberi tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi saat ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai wakil kepala sekolah SMP Kristen 3 Soe. Ibu bersedia kok? Ya, saya bersedia. Kalau Ibu bersedia, kita mulai ya Ibu. Bisa. Ya, jadi baik Ibu, dalam jabatan Ibu sebagai wakil kepala sekolah bahkan sebagai guru agama pasti banyak sekali menemui persoalan-persoalan dan menemui persoalan-persoalan, dan Ibu harus mengambil keputusan. Nah, pertanyaan saya bahwa selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan juga kasus bujukan moral? Jadi dalam kita bekerja pasti ada persoalan, Ya, dan persoalan yang ada itu harus kita selesaikan. ya, Maka dengan adanya persoalan yang harus diselesaikan, maka langkah yang biasa saya ambil yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu itu masalah. Dengan mengidentifikasi itu masalah, maka kita bisa melihat kalau ada dua masalah yang terjadi, maka kita harus memilih. Memilih dulu baru bisa kita selesaikan dengan baik, karena sudah pasti dari setiap masalah itu punya tantangan tersendiri. iya. Jadi lewat masalah, lewat tantangan itu kita dipacu untuk bisa dapat menyelesaikannya dengan baik. Itu yang disebut dengan dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu, di sini kita dituntut harus mengambil sebuah keputusan. Iya. Yang mana keputusan yang kita ambil itu tidak boleh membuat salah satu pihak menjadi rugi. Jadi di sini keputusan kita ambil itu harus betul-betul membawa kebaikan untuk dua pihak yang sedang bermasalah. Itu yang bisa kami Jadi sudah bisa mengidentifikasi kasus dilema etika. Jadi kalau dilema etika itu biasa sama-sama benar ya. Iya. Dan kalau bukan moral itu satu benar, satu salah, tapi kita harus bagaimana cara untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ya, jadi baik Ibu, mungkin selama ini
itu bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusan itu, di sini saya selaku wakil kepala sekolah sudah pasti saya punya pimpinan. Maka saya juga harus melaporkan kepada pimpinan. Dengan pimpinan kami bisa bekerja sama mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus. Dan juga biasa kami di sekolah ini tidak saja pimpinan bekerja sendiri, tapi juga melibatkan akan teman-teman guru, terutama guru BK dan beberapa orang guru senior yang kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan akan kasus yang sedang terjadi. Sudah pasti kita harus mengutamakan yang paling penting itu untuk sekolah kita, untuk teman-teman guru kita semua, dan juga kasus itu harus bisa menguntungkan bagi semua, diselesaikan bagi semua supaya semua juga merasa puas atas apa yang kita ambil. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tapi kami saling membantu. Jadi dalam pengambilan keputusan ada beberapa orang yang ada untuk berdiskusi. Nah, baik Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Jadi dalam mengambil langkah-langkah, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah. Jadi setelah kita mengidentifikasi akan masalah yang terjadi, maka kita sudah harus mengumpulkan akan fakta kenyataan yang ada sehingga bisa terjadi persoalan tersebut. Setelah kita mengumpulkan fakta, maka kita harus mencari solusi, jalan keluar untuk menyelesaikan akan masalah dengan perlu pertimbangan yang mantap. Karena kalau kita tidak cepat mengambil solusi jalan keluar, maka masalah yang terjadi bisa semakin meluas dan sudah pasti merugikan akan banyak orang, dan itu tidak diinginkan. Maka kami dari pihak sekolah harus cepat menyelesaikan dengan langkah-langkah yang tadi kami sudah ambil secara bersama-sama. Jadi ada langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Betul sekali. Luar biasa ya Ibu. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini langkah-langkah yang biasa, hal-hal yang biasa kami lakukan, yaitu sudah pasti hal-hal yang biasa kami lakukan, yaitu biasa kami meminta pendapat, minta jalan keluar. Itu sudah pasti dengan kami Dewan Guru yang ada di sekolah, melibatkan guru BK, guru-guru senior. Kami bisa rapat bersama mengambil keputusan. Setelah itu kami harus juga, karena kami ini sekolah swasta, kami bernaung di bawah yayasan, jadi kami juga harus melibatkan yayasan, sehingga masalah yang ada di sekolah yayasan juga bisa tahu, membantu kami memberikan jalan keluar. Selain itu juga kami berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, jadi kami juga harus minta pendapat, minta saran, dan dengan kami meminta saran-saran pendapat dari yayasan, Dewan Guru, dari Dinas, maka kami bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Yang bisa kami lakukan. Ada kerjasama dengan yayasan, dengan Dinas juga, Dewan Guru ya. Nah Ibu, saya mau tanya lagi bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, kira-kira ada tantangan atau tidak? Dalam menyelesaikan itu masalah, nah pasti ada tantangan. Tantangan itu biasa banyak. Tantangan itu ada kala bisa dari guru juga, karena ada yang harus bilang seperti ini, yaitu karena
mungkin ada hubungan keluarga dengan itu, jadi mereka menginginkan bahwa rumput anak itu yang benar, itu yang salah, dan itu bisa terjadi. Ada juga bisa tantangan dari pihak orang tua, karena orang tua tidak merasa puas karena rumput anak harus datang sekolah untuk belajar, tetapi tiba-tiba ada persoalan yang terjadi, jadi mereka juga kadang-kadang tidak puas, jadi mereka juga bisa datang untuk marah-marah di sekolah, tetapi kami bisa dapat selesaikan, dan juga bisa tantangan itu bisa berasal dari lingkungan di mana kita berada. Tapi bersyukur kami bisa menyelesaikan semua itu dengan baik. Jadi dari jawaban Ibu saya bisa ambil kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi itu bisa dari dalam, seperti guru guru pegawai, terus bisa dari luar, dari orang tua. Tapi puji Tuhan penyelesaian masalah selalu berjalan dengan baik. Nah, kalau kira-kira Ibu ada jadwal penyelesaian masalah atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, atau masih ada beberapa waktu lagi untuk Ibu menyelesaikan, dan bentuknya seperti apa? Baik, jadi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah itu, di sini dalam menyelesaikan bisa menyelesaikan secara cepat, bisa juga menyelesaikan membutuhkan waktu. Masalah yang diselesaikan secara cepat itu artinya masalahnya ringan. Jadi begitu terjadi, kita sekolah langsung tangani dan bisa berjalan dengan baik. Tapi bisa juga membutuhkan waktu, itu tergantung dari masalah yang terjadi. Karena masalah yang berat itu kita harus melibatkan banyak orang lagi, apalagi kita harus mencari tahu kenapa sampai terjadi seperti itu, melibatkan banyak orang, guru-guru, bisa lingkungan sekitar, yayasan, dan waktu penyelesaian juga pasti agak lama. Tetapi yang pasti sekolah berusaha untuk menyelesaikan semuanya sehingga semua itu menjadi puas dengan apa yang terjadi. Luar biasa Ibu. Jadi kalau kasusnya agak gampang sedikit ya bisa secepatnya diselesaikan. Tapi kalau agak rumit mungkin ada butuh pengevaluasi dan sebagainya, butuh waktu butuh waktu. Nah, Ibu ini dalam pengambilan keputusan ini, apakah Ibu juga bersama dengan teman-teman atau ada faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan ini? Jadi dalam mengambil keputusan itu saya tidak bisa mengambil sendiri keputusan, karena namanya kita sekolah, ada pimpinan, ada teman-teman guru, jadi kita harus bekerja sama. Jadi di sini mengambil keputusan, saya minta bantuan dari teman-teman, kepala sekolah, guru BK, dari yayasan, dengan bantuan-bantuan teman, maka dapat diselesaikan dengan baik dan itu dapat berjalan dengan baik selama ini apabila ada persoalan yang terjadi di sekolah kami. Luar biasa jadi tidak sendiri, dia bersama teman-teman, ada faktor pendukung yang lain keadaannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari saya, Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan? Jadi dengan kasus yang sudah terjadi, di sini kita harus bisa melihat dan kita juga harus bisa belajar bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu kita harus jalan dengan baik. Karena kita bukan bertanggung jawab hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bertanggung jawab untuk Tuhan, bertanggung jawab untuk banyak orang. Maka tanggung jawab itu dijalankan dengan baik, dibutuhkan juga yang namanya ketenangan. Karena kalau ada persoalan kita selesaikan dengan emosi, maka sudah pasti tidak dapat berjalan dengan baik, malahan ada tambah lagi persoalan.
Tetapi kalau kita secara tenang menyelesaikan itu masalah, maka keputusan yang diambil itu menjadi baik. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Dan yang kedua, di sini harus ada yang namanya kerjasama. Karena kita sekolah terdiri dari banyak orang, dan sekolah tidak terlepas dari pemerintah, dari masyarakat, dari keluarga. Jadi di sini harus ada yang namanya kerjasama. Lewat kerjasama itu, maka masalah atau kasus seberat apapun kita dapat bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan yang berikut, dengan kasus-kasus yang ada ini, kita harus menjadikan itu sebagai pedoman dalam kita menjalankan kehidupan di sekolah kita. Maka sekolah juga harus punya yang namanya aturan-aturan. Lewat aturan-aturan yang ada itu kan mengikat kita semua. Jadi kita sudah tahu pasti bahwa apabila saya melanggar aturan yang ada, kita akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau kita tidak melanggar itu aturan, maka kita tidak akan mendapatkan hukuman. Jadi aturan itu harus ada supaya kita dapat mengatur kita jadi lebih baik. Dan setelah ada aturan, aturan itu harus disampaikan. Baik itu kepada siswa, baik itu kepada guru, baik kepada masyarakat, pemerintah, supaya mereka tahu. Sehingga mereka mau melakukan hal-hal atau kasus-kasus, semuanya berpikir jauh ke depan dulu. Karena ada aturan yang mengatur akan kita semua. Dan di sini juga selaku sekolah kita harus bisa menjaga. Kita harus bisa menjaga nama baik daripada sekolah kita. Karena itu sekali lagi harus ada kerjasama, tanggung jawab, disiplin bagi semua warga sekolah. Itu yang harus kita sama-sama jalankan. Luar biasa ya, jadi pengalaman atau pembelajaran yang Ibu ambil dalam pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini. Saya catat di sini bahwa kita harus tenang, harus ada kerjasama. Terus pengalaman itu kita jadikan sebagai pedoman untuk pada kasus berikut lagi. Toh yang terakhir bahwa kita perlu ada aturan-aturan. Jadi mungkin itu ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu Sadari pada siang hari ini, dan satu kalimat bahwa terus bekerja dan terus mengambil keputusan sesuai dengan yang sudah ada dan pengalaman-pengalaman Ibu yang ada itu untuk lebih baik. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah bersedia. Mungkin itu saja ya. Selamat.